masih aktif mengajar. Siap. Jadi Pak Guru juga dong. Pak Guru. Dan murid-murid abdi. Istilahnya membuat alat akustik ini awalnya karena diminta tolong membantu teman. Hanya alat akustik itu dari Pak Ruli. Hidup. 11 nomor 2 Pak Ruli. Kalau gitu Agung kiblatnya kemana sih? Ya kalau saya mah basicnya pop, piano gitu basicnya. Piano. Itunya tokoh pianis favoritnya ya. Sahanya. Papian gitu. Anak desa Bisa apa? salam merudak desa. Salam. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu kenapa ini teh? Aku malu. Aduh, asik banget nih di episode kali ini kita kedatangan dari dunia entertainment. Wow. Tapi ini setelannya kenapa pada mau ngelayat ya? Padahal gak Gajanjian. Pasti settingan biar singsek gitu kan di kamera. Gitu ya konsepnya. Oke. Yang pakai baju partai. Iya, tapi dipaksa. Biar serasi. Biar kayak hamil aja nih. Oke, selamat datang di podcast Anak Desa Bisa Apa bareng gua Onci. Oke, di kesempatan episode kali ini gue sendiri nih nge-hostnya karena lihat sendiri dong, frame-nya udah langsung penuh. Personilnya padat, tapi rekan host yang lainnya bakalan tetap standby nyaksiin dan bakalan lemparin pertanyaan walaupun nggak masuk frame. Oke ya teman-teman gitu. Pertanyaannya jangan sulit-sulit ya. Sudah lama tidak sekolah. Tenang, ini mah bukan pertanyaan sekolah. Oke, langsung aja ya buat kita bakalan mulai di episode sekarang. Jadi terima kasih nih buat teman-teman Alakustik Sama-sama. sudah mau hadir di podcast Ruang Anak Desa Bisa Apa? Bisa apa ya? Bisa cari Bisa duit. Alhamdulillah gayanya bisa cari duit. Tapi emang belum bisa mencari jodoh. Jadi sebenarnya dari tadi sudah mempersiapkan. Ya, celah. Celahnya di mana nih? Oke. Aduh seneng banget sumpah kedatangan sama Alakustik. Beneran ini Alakustik udah di list dari jauh-jauh hari. Really ya. Jadi ngeluar gitu. Lalu ya saya. Ada ambil image power budget ya. Siap banget. Oke. Jadi bakalan langsung aja ini ya. Kan tadi udah di briefing nih ngobrol-ngobrol. Jadi pengen langsung aja ini tuh dari Alakustik kan ya. Pengen perkenalan dari semua personilnya, mulai dari riwayat hidup, riwayat biodata tuh ya, biodata. Terus selain ngeband, kesibukannya apa? Sama pengen tahu hobi dari teman-teman Alakustik itu sebenarnya apa sih masing-masingnya? Mau dari siapa dulu nih? Bos kirain ya. Saya. Berarti tukang lempar batu itu ya? Dari setting dia. Iya. Oke, dari saya dulu ya. Ya. Perkenalkan saya Elvan. Kebetulan selain personil dari Alakustik juga kebetulan owner dari Alakustik.
Ya, Jadi siap, sebenarnya benar. dari awal banget akhir 2017 lah, akhir 2017. 2000, tapi yang pasti terbentuknya itu 2018. 2018. Oke. Selain ngeband, sebetulnya bentuk ini kan awalnya cuman iseng-iseng aja. Tapi karena banyak teman-teman gitu, jadi selain jadi bareng band wedding, sekarang saya masih aktif mengajar. Mengajar, siap. Mengajar. Jadi Pak Guru juga dong. Pak Guru. Dan murid-murid abdi. Wah, Pak Abi masuk. Oke. Udah biasa. Iya kan, nggak mau lagi udah biasa. Bener-bener. Terus Paling ya itu aja sih, karena kesibukannya cuma dua, paling di balik itu masih ada job paling mastering kayak gitu. Iya, lah. tapi jangan banyak-banyak sih, soalnya akustik rame banget. Oh iya Ya. benar. Amin. Amin. Dicukupkan sekian dari saya. Hobi. Hobi nggak pernah berubah dari dulu, memang hobi. Main slot ya? Waduh. Depo kan kemarin. Deposit. Tong depo. Orang gagal ya. Out. Cawut-cawutannya jadi partner host Iya. nih. Dia tadi lempar kan. Tong kana slot lah. Orang jadi Kalem. Kemari depo 300 eleh ya masalahnya. Oke. Jadi kalau hobi sih memang dari dulu nggak berubah, hobinya bermusik gitu. Oh, itu dari dulu. Cuman memang ganti-ganti terus gitu ya. Dari pertama suka nyanyi, main piano, kusabab aya nu leuwih jago. Saya merelakan diri pemain piano jatuh kepada beliau. Merelakan diri atau sadar diri? Sadar diri sih ya. Sadar diri. Ya, seperti itu. Mau berkorban juga, mau Iya. berjuang juga gak akan Nah. menang. Susah. Jadi memang kalau hobi sih memang bermusik ya. Oke. Siap, lanjut geser. Cantik nih kayak Barbie. Mungkin di sini Ya. aku adalah orang yang di belakang layar. Siap. Yang penting itu belakang layar. Oke, tugasnya berarti manajer ya, seorang Oh, manajer. gitu. Tugasnya Manajer, yang pertama tentu saja mengiklankan, memasarkan, Promosi ya ya. promosi. Gitu. Makanya sok aya ganti payun. Iya, eta abi. Tugas utama. Tugas utama eta. Terus yang kedua biasa nyatet tanggal Job, ya. gas. Keuangan juga. Nah, Ya. seperti itu. Lah, Jadi gitu. kalau Bu gajian ke sana ya. Bagiannya. Didedetkeun. Ayo setor anak-anak sabaraha. Langsung buka handphone kalkulator. Nah, Tetap buka penelitian ya. Gitu, hobi. hobinya dari dulu sebenarnya dulu suka nyanyi. Oh. Cuman sadar diri. Ini juga fakta satu ya. Ya. Sebenarnya akustik itu yang pertama vokalisnya ini. No. Akustik yang pertama vokalisnya ini. Dulu. Dulu. Setelah itu langsung belendung jadi istirahat. Belendungnya sama siapa nih? Bandung ya. Aduh. Bapak mau belendungin. Kunaon jadi 18. Ya, pokoknya gara-gara belendung jadi vakum dan sekarang beralih profesi jadi kang make up. Nah, hobinya jadi make up. Oke, sekali gitu ya. Kayak Cocok bener. Ya lanjut ya. Oke. Sebentar apa? Ini mah benar-benar kayak artis banget sejak Oh, SMP ya. Senja. Selama pada tahu tuh. My heart dulu. Dua ini Ya. atas anak Malansa. Bener aja. Orang anak bawah, belakang layar. Gitu. Ya, pokoknya Teh Senja tuh udah gak asing lah di telinga orang-orang. Udah pasti keren. Dari kecil ya, Iya, itu ya. bener. Coba. Ya di sini mungkin maksudnya
nggak perempuan satu-satunya ya, ada satu lagi di By sini. the way kan gitu nyebutin pada namanya. Nama ya? Iya. Emang udah Belum kesana. Oh iya, Jadi- geser langsung. geser lagi. Tadi udah kan itu Elvan ini. Next Senja. Ya kalau pribadi sih Senja udah tahu mungkin ya Senja. Iya, pasti Tapi udah. ada yang panggilnya Gina Senja ya. Belum ada lagi. Tapi nggak ada di akte nama Senja. Serius? Itu beneran nama Itu kamu? panggilan dari kecil. Oh, dari kecil. Senja. Nah terus udah gitu ya intinya mah ini tuh kayak reunian sih sebenarnya mah. Dan dulunya nggak di sini SMP-nya kan, SMA-nya, SMP-nya di sini. Terus keluarlah SMA, balik lagi ke sini. Ya udah ketemu sama ini gitu. Maksudnya teman-teman SMP lah gitu. Iya, Jadi iya. ya udahlah ikut lanjut lagi sampai sekarang ya alhamdulillah gitu kan. Silaturahminya selain menyalurkan hobinya begini, Jadi jadi Iya. gitu kan Bonusnya. Kesibukannya tuh ya, selain Kesibukannya daripada nyanyi gitu ya. Hmm. Selain itu ngajar juga. Ngajar Banyak juga. anak banyak rezeki. Iya, Iya, ngajar Tapi juga. pusing nggak? Anak pusing nggak? Pusing. Iya, Tiap kan? kemana-mana teh ibu. Gitu kan pasti dipanggil ibu. Iya, Nah, bener. gitu aja sih. Paling untuk kalau nggak nyanyi mah ya paling ngajar. Udah gitu aja. Kalau hobi Hobi pasti musik. Hobi mah nanti alit mah emang nyanyi, nari gitu, nyanyi, nari, terus ya udah kalau nari zaman SMP partnernya ini, zaman SMP karena emang satu SMP sama dia kan. Bapak Ano. Bapak, seangkatan beda kelas gitu. Senior Abi. Gitu pas zaman pokoknya dari kecil suka nyanyi, suka nari sampai sekarang ya alhamdulillah. Pokoknya masih berkesenian aja ya. gitu ya pokoknya namanya Mantap. tentang seni. Yuk mangga lanjut nih. Lanjut Paling nih. dia Yang hitam berikutnya hitam bajunya maksudnya. Ini anak kapling. Nah, Kapling. Yang punya real estate ya. Udah tepangkeun. Asik. Sing coba kumaha. Itu seorang aja. Jenengan. Nama April. Sampean. Sampean. Tadi iya nunjukin iya deh. Apalagi ya nama terus Sibukan. alamat tempat tanggal lahir. Kumaha geus ka opat. Kesibukan ya lebih ke mimpin diri sendiri. Cita-cita yang sangat. Iya, lagi memimpin diri sendiri untuk lebih baik sih. Oh, keren. Orang nyaho di pikiran dia. Kurang tadi saya yang tadi ngapalkeun las. Pasangan ya jatuhnya ya. Nah, Terus apa ya hobi? Ini sebenarnya cari muka ke siapa? Mungkin Ada sebenarnya, ada kan ya? Oh, ada. Seorang. Iya gitu. Berarti dijaga kan. Lagi jaga image deh. Iya. Bisa nonton. Iya kan? nyampe, kok nyampe. lu ada redangnya. Untuk hobi apa ya? Dari dulu teh gonta ganti teh sebenarnya mah. Ngusep mancing. Mancing. Masih keributan. Mancing terus banyak sih, cuman sekarang lebih Mancing ikan atau mancing perempuan ya? Ah. Please. Saya udah meluruskan deh, kok dibelokin lagi. Aja. Biar hancur. Astagfirullah. Mancing ikan lah. Oh, mancing ikan. Oke, mancing ikan ya. Gedenya jadi mancing, nggak keributan sih. Keributan, nggak. Sekarang mah apa ya? Ya hampir sama kayak orang-orang pada umumnya sih, kayak hobi makan, tidur, kayak gitu. Itu mah bukan hobi kebutuhan mati kalau. Ya musik sih dulu juga dari kapan? Dari SMA lah, dari SMA sempet tuh kayak pengen masih mencari jati diri kan dulu ceritanya. Cuman akhirnya kok bisa gitu loh, bisa main musik, coba. Oh iya tertarik nih. Akhirnya menjatuhkan pilihan sama ya udah dijadiin hobi aja gitu. Kan yang lain mah kebanyakan kalau Dari kecil ya? dari SMA kuliahnya juga kan kebanyakan ke seni gitu ya. Kalau saya tuh emang enggak gitu loh, cuma jadiin hobi aja musik tuh kayak gitu. Nah sekarang balik lagi ke hobi lagi gitu sekarang tuh.
Alhamdulillah ada ketemu sama orang-orang yang gitu loh. Alhamdulillah. Nggak punya kata yang tepat. Alhamdulillah ketemu sama orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah. Gak peres kelas enggak. Terbuka. Ya untuk hobi sih maksudnya ya bermusik kebanyakan, maksudnya sama gitu loh, bermusik. Oke, lanjut. Nama Magu. Panggilan. Ente padahal pilih penten sareng dina KTP eta. Nah, teh geuningan lah babe kok mulut nasron kumaha. Ada riwayatnya tuh. Dibahas di panjang. Rahasia dapur. Jangan bolanya teman. Saya sebenarnya kagum pakai bahasa Indonesia tuh. Campur. Mix. Nama Kesibukan omong tadi cenah. Kesibukan ngajar, kesibukan Ngajar. mencerdaskan anak bangsa lah gitu. Wah, Mudah-mudahan cerdas. Iya, mencerdaskan anak bangsa ya. Hobinya pasti musik sih musik. Terus hobi yang lain palingnya ngurus Musik. anak sih gitu. figur. Bapak. Suri tauladan yang baik. Ya Allah. Berat. Sulit tauladan. Oke, nanti dibedah lah untuk Kak Eh, Agung. Cukup banyak Pak. Lanjut dulu. Oke. Aku tuh nervous, takutnya ditanya matematika. Sudah lama nggak sekolah. Bukan kelas. Bukan kelas ya. disangka ruang guru. Namanya Egi. Ya. Egi Faturrahman. Kadang-kadang Egi Rahman. Gaya. Kadang-kadang suka ada yang bilang Dipa. Dipa. Ada singkatannya. Dipa itu apa? Dipa cok hai. Gimana ngopet teh? Dipa sanes diva, aku sanes dipa. Jadi kayak pacoknya. Ya nama udah. Terus kalau kesehariannya ya di rumah aja tapi bermanfaat gitu ya. Gimana tuh? Selain bernyanyi, saya juga buka les private. Info nggak sih? Buka les private buat vokal. Kebetulan aku buka les vokal Semua untuk usia. semua usia Mantap. gitu. Namanya Dipa Vocal Coach. Ya, kalau yang mau belajar langsung promosi ya. Nomor bisa di bawah sini. Di bawah sini. Mampus akhirnya. By the way, Pokoknya ini kalau Divanya udah di-mention sama Krisdayanti kan? iya, bukan lagi. Pokoknya belum pernah latihan sama saya pas, yang udah pernah lah ya, pasti merasa kewalahan. Harus berpikir 2 kali atau salat istikharah dulu. Biar yakin gitu ya. gitu. Karena sedikit agak seperti Berta ya, saya agak kesel gitu. Bertanya jawab. Terus selain itu juga jadi pelatih ekskul paduan suara di Semanis bareng Kakak Senja ini begitu. Pokoknya buat maba-maba nih yang nonton nanti ketemu sama saya ya. Tunggu makanya ya. Terus apa lagi nih hobi ya? Iya, Umi. Kalau hobi ya jangan ditanya ya saya. Masak ya? Enggak, beda. Butiknya? Saya hobinya lebih ke nangan kutu. Oh, silih siaran sama ibu-ibu. Gabut ya saya. Gabut sih. Gabut ya. Enggak, hobinya ya nyanyi ya gitu. Pokoknya kalau tetangga saya biasanya Nyanyi ngiplik gitu kan. bawaan ini badan dan janin. Jadi agak Ya, gerah tapi gitu janinnya ya. nggak keluar ya, jadi Sudah terus 3 aja tahun gitu. setengah ya. Iya. Gitu. Lebih ke kamalangkem.
Sudah boceknya saya. Aduh. Iya gitu. Jadi Parasitnya dansa. hobinya ya itulah nyanyi gitu ya. Lanjut terakhir nih. Cing. Wes di paruman mulai suara merenung. Ya, saya kena teriak ini. Kursinya mudun. Untung muka nggak mudun ya. Apa PD-nya Tower? Ya. Oke, perkenalkan. Nama saya Dede Bima. Kok Dede Bima? Kok Bima gitu? Enggak, nama asli Saiful. Cuman kalau nama Jamil panggung nggak? biar lebih keren gitu kan. Bima karena badan saya besar. Jadi Europe manggil- size. Europe size. Iya. Europe size. You size ya. UK. UK. Itu lagi ya. Sibukan. Kesibukan. Kesibukan selain di Alokustik, saya jualan tahu gejrot. Tahu gejrot? Ini serius ini teh. Ya. Oh iya mantap. Baru mau merintis. Baru nggak Dari yang endorse berarti. Orang cennya kok gitu belum ada. baru tanya-tanya gitu, rencananya mudah-mudahan terwujud. Amin. Jadi nyari lapak dulu di sini ya. Kesibukan sama saya mencerdaskan generasi Anak bangsa. bangsa, aduh. Sebetulnya saya tidak pede ya. Iya, ini udah cerdas belum sih? Ya, mencerdaskan generasi itu bebannya, Iya. beban moralnya sangat tinggi sekali ya. Setuju. Ibadah. Karena ngerasa akhlak oge can bener gitu. Jadi kudu ngabenerkeun akhlak budak. Subhanallah. Siap Ustaz. Jadi gitu. Takbir. Jadi gitu ya. Hobi Jamaah. hobi sehari-hari sebenarnya saya paling hobi main poces. Biasanya kaleci main poces liang nih kan. Udah lihat. Bot. Tuh di jeung liang dina taneuh. Hah? Taneuh. Oh, eta mah unur-unur. Jadi kalau masa kecil itu memang paling hobi pocesnya, main kelereng. Tapi kalau udah besar mah enggak gitu. Hobinya apa? Kalau sekarang mah lebih ke seperti April tadi. Bola ya. Suri tauladan yang baik. Alhamdulillah. Biar lebih baik lagi. Banyak belajar dari rekan-rekan di Alokustik juga. Bener. Amin. Apalagi dari Bapak Ano yang di sana. Saya banyak belajar. Tapi ini Alokustik itu kan nggak satu orang nggak bisa datang hari ini. Iya, betul. Iya. Ya, ada satu Dan lagi. itu Mari kita salah satu kenalkan. orang yang banyak memotivasi saya. Masya Allah, Masya Allah. Mention terus. Mention. Kakak tertua. Pak Wapanji. Iya. Wapanji itu datang. Buat kakak tertua salam. buat kakek. Karena saya paling muda di Alokustik. Ah, kumaha? Badannya aja paling Kita besar. percaya. Kakak pertama katakan babi senggokong ya saya. Jatuhnya. Wah, tokohnya serem-serem. Ya, gitu aja sih. Oke. Itu ya buat teman-teman untuk perkenalannya, wih gila, seru Kenalan banget. lama banget ini. Iya benar, pertamanya udah panjang ya. Terus ini ada Apanji ya, nggak bisa hadir ya. Iya. Tapi Apanji juga kemarin kita udah dibantuin nih sama Apanji ngebuat bumper Oh. anak desa gitu. Jadi emang beliau apa ya dikenal cukup apa ya talentanya. Genius banget. Genius. Really. Banyak yang bilang gitu. Jadi beruntung banget ada di ranahnya Alokustik. Alhamdulillah. Kalau misalkan dilihat ya, Alokustik ini salah satu orang-orang yang mungkin lebih bahagia. Kenapa? Karena sedikit loh yang punya kesempatan hobi, terus bekerjanya juga dari hobi. Nah, terus udah gitu sampingannya juga dari hobi. Itu kan plus-plusnya banyak tuh gitu. Jadi makanya kelihatan happy-happy badannya makanya. Saya ya jatuhnya. Sebenarnya dari setupnya ya hobi. Punchline. Aduh, gitu. Oke, kita mau break dulu ya. Break dulu. Mau baca narasi? Boleh, mau break dulu ya. Oke. Break nih. Ya.
Bri, biasanya kita narasi, oh tadi belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Aak, bisa panggilan Aak aja. Gitu. Udah pada kenal kali ya, Kang? Pakai koma Aak, enggak sih Aak. Itu soalnya dina WA anak A curak A gitu deh. Gitu. Jadi pun panggil adik kelas tuh Aak gitu. Ya. Oke, kita izin untuk menyampaikan narasi dari Ruang Anak Desa. Ruang Anak Desa adalah persembahan untuk barudak desa yang tidak ingin mengubur diri dan keterbatasan. Itu banyak ya kita kenal gitu. Orang-orang desa itu ya tanda kutipnya gitu. Anak-anak desa itu udah lulus kuliah, udah lulus sekolah. Ngapain di desa? Yuk kita berangkat aja ke kota. Ya itu tidak menjadi urgent banget gitu, tidak terlalu bermasalah, tapi ya mindset yang terjadi itu di pedesaan kita itu problematikanya itu kayak gitu. Jadi kita pengen menumbuhkan mindset gitu. Ternyata tuh di desa juga bisa gitu melakukan hal sesuatu ya seperti kita hobi kita kembangkan dengan itu bisa memberikan citra yang baik daerah kayak gitu. Terus juga ini ada visinya nih persembahan untuk barudak desa yang mau perform tidak ingin mengubur diri karena keterbatasan dan kekurangan. Nah, untuk barudak desa yang mau support perkembangan barudak desa yang lainnya, terkhusus untuk Ruang Anak Desa biar goal sama tujuannya juga udah mulai makin berkembang. Kalian bisa support dengan pembelian t-shirt Ruang Anak Desa bisa apa? Nah, jadi kalian bisa support ini ya. Boleh tepuk tangan dulu. Kalau enggak pembelian t-shirt bisa kalian subscribe, terus juga share link atau langsung komen di situ, kasih informasi di pedesaan ada apa aja gitu, karena kita melingkup itu semua kayak gitu. Udah? Oke. Udah. Loh, pause. Thank you. Aduh. Itu ya untuk narasi dari Ruang Anak Desa. Mudah-mudahan pesannya sampai buat teman-teman barudak desa. Amin. Allah Akbar. Lanjut. Mau bahas dong sekarang masuk ke perjalanan tentang alakustik nih. Seru Jamil kalian. Ya, perjalanannya gimana sih sampai bisa terbentuk dan dilihat-lihat nih ya sekarang jobnya di mana-mana pasti alakustik. Amin. Silakan. Bapak Honor mungkin ya. Wow. Ya. Sebenarnya sih lumayan panjangnya itu karena dengan berbagai iklan dulu. Dengan berbagai banyak rintangan menurutnya. Iya. Pasti ada ya. Pasti selalu ada. Jadi memang dulu itu saya kenapa istilahnya membuat alakustik ini awalnya karena diminta tolong membantu teman. Dulu itu ada satu teman buat Pak Ruli mungkin yang nonton ya, terima kasih, jalanan di Pak Ruli, adanya alakustik itu dari Pak Ruli. Hidup Pak Ruli. 11 nomor 2 Pak Ruli. 24 Pak Ruli. Jadi teman itu, wah bisa nggak ini ada di Cimas udah habis band buat wedding gitu, saya ngisi band lah. Akhirnya saya coba buat gitu kan. Pertamanya sih jujur personilnya ini belum ada semua, hanya saya berdua. Oh berdua. Gitu. Belum ada, dia ini belum masuk semua. Udah suami istri belum? Udah. 1 tahun rumah tangga lah. Oh 1 tahun rumah tangga. Rezeki ada. Rezeki alhamdulillah. Rezeki anak juga mungkin ya. Calon anak dulu. Jadi dulu itu saya ingat waktu itu tanggal 2 Februari 2018. Jadi itu awal terbentuknya alakustik itu 2 Februari 2018 dulu itu. Ada temen minta tolong gitu kan, akhirnya ngambil lah comot sana sini gitu kan. Terbentuklah dan jalanlah kurang lebih 6 bulan 7 bulan dengan personil yang sama.
yang pada akhirnya mereka juga membentuk band lagi. Dulu pernah dengar mungkin Onji ada yang nama grupnya itu Jamu Kustik. Nah, Dengar. walaupun bubar sekarang. Masing-masing. Jadi karena banyak kesibukan gitu kan, akhirnya saya pertama yang saya ajak itu yang tidak hadir hari ini, Oh. Panji. Oh, Gitu. Untuk menutup kekosongan di Alokusik saat itu. Kemudian karena memang ada satu lain hal, waktu manggung di Puncak Bulu ya Gung? Ya. Puncak Bulu ada job, pemain keyboard tidak datang. Oh. Dadakan saya telepon, Gung di mana? Ya, berangkat. Daripada berangkat, jadilah sama Agung. Jadi awal-awal musik itu ada Agung, Panji, saya dari awal juga sama istri. Kebetulan istri lagi di sini, makanya banyak yang diganti-ganti gitu. Vakum dari akustik. Kemudian masuk setelah itu ada Senja. Ya. Oh enggak, sebenarnya harusnya Senja dulu sebelum Megi. Harusnya. Karena kita waktu itu dapat job di Pelabuhan ya. Pelabuhan ya. Dapat job di Pelabuhan. Pak Agung rekomendasiin Rekomendasi ya, gitu. Jadi, oh iya bener ya. Dulu kan sempat lihat nyanyi juga. Gitu. Kemudian karena alasan aja alasannya. Ya, Oh, lagi bisa ya, latihan tidak nari. bisa. Akhirnya selang beberapa minggu itu ada job lagi. Kebetulan nggak bisa lagi, kalau nggak salah lagi keluar kota atau kemana gitu kan. Egi masuk kebetulan. Masih kuliah, masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Dulu masih kuliah, skripsi lah, Hampir skripsi DO. lagi. Hampir DO. Tapi bener. Masuk Egi. Jobnya kalau nggak salah yang di Galumpit dulu pertama itu Egi. Terus Yang blok itu ya. yang blok itu Bilang Gusti. yang alat musiknya balik lagi. Waduh, luar biasa. Oh, Itu alat musik. Wah, luar biasa. aku tuh pulang umroh ya waktu itu. Ya, Kepala masih pelontos saya. Jadi penyanyi akustik pelontos. Terus berjalan dapat dulu itu ada temen satu pemain saksofon. Kebetulan karena drummernya dulu itu anak sekolah, kebetulan muridnya Senja juga anak sekolah. Jadi kadang-kadang kita kalau misalkan anak sekolah kan namanya ya masih dikontrol sama orang tua gitu kan. Kalau latihan kan kita latihan bisa sampai malam gitu kan. Kalau Malam-malam. anak sekolah, kalau anak sekolah kan susah gitu, besok harus sekolah atau gimana. Akhirnya teman saya itu merekomendasikan ya ini drummer Dede kita. Dede Samping. datang malam jam 10 malam masih pakai samping. Latihan. Karena waktu itu saya mau tidur. Udah pakai sarung, nggak pakai baju. Mau gini tiba-tiba telepon bunyi. Mau gini tuh. Itu malah Cuma tuh ngobur kamu. Tiba-tiba di telepon. Soalnya diajak travelingnya nurut gitu. Mau samping gitu kan. Oh iya, Baju bener, Tay. nunggu ada orang. akhirnya terbentuklah akustik yang baru gitu kan. Iya. Masih belum masuk dia. Ini sebenarnya ya April ini Tradisional. Anak paling bungsu tuh. sebenarnya kalau di kuliah itu sebenarnya masih proses maba. Masih anak magang kita. Iya. Jadi Aspek. sebenarnya April itu debut di Alokusik itu akhir tahun kemarin. Oh iya. Masih baru sebenarnya gitu kan. Karena sebelumnya ada teman saya juga yang di Alokusik lama 2 tahun mungkin. Ya, 2 tahun lebih lah. Basis kita dulu ada satu orang. Kalau kenal namanya Bego gitu. Ya. Ya. Jangan ditekan. Kustian. Kustian teh. Disensor. Nama panggung, nama kerennya. Iya, Nama keren tapi nggak keren gitu kan ya. Bego dulu. Namanya Ian Kusdian. Iya. Pankasela. Bukan. Yang mau disebut dia. Masalahnya nggak sesuai dengan jisimnya. Iya. Nah,
Betul. Jadi Kita, penasaran temennya. Jadi dulu ada basis kita namanya Kustian dulu. Ya. Kadang-kadang juga kalau misalkan ini juga kalau misalkan sibuk mungkin sampai sekarang tuh mesti bisa minta bantuan dia gitu kan. Terus masuklah ini April terakhir di Alokustik itu akhir tahun kemarin gitu. Dan alhamdulillah mungkin sekarang bisa dibilang untuk saat ini Alokustik personilnya ya ini sekarang ini gitu. Nah, selanjutnya nih, kenapa namanya bisa alokustik? Nah, terus alokustik nih ya, kan image-nya lebih kayak ke akustikan gitu. Iya. Nah, tapi ketika dilihat-lihat nih, makin maju lebih kayak ke band gitu. Iya. Nah, ini coba gimana, Pak? Oke. Jadi dangdut. Iya, apakah permintaan Lebih di ke kita band ini biasa. sangat beragam gitu atau Siga grup wayang teh. Jadi grup bayang. Sebenarnya saya lagi berarti yang jawab ya. Iya. Karena kebetulan yang buat nama Alokustik itu juga saya gitu. Jadi pas pertama dapat job dari temen itu belum ada nama sebenarnya ya. Iya. Karena kita juga ngumpulinnya juga gini. Besok kita manggung. Maghrib misalkan besok maghrib hari ini itu sore ini itu kita Baru nyari satu pun belum dapat personil. Satu pun belum ada personil. sedadakan itu job. Iya. Sedadakan. Kalau jobnya Enggak. lama lah. Job mungkin 2 minggu ke belakang lah kalau dapet ini. Cuman Tapi karena nyari yang orangnya. ya nyari orangnya itu memang susah. Terus kebetulan kepotong ada kesibukan yang lainnya. Ada job mungkin dulu masih seneng ke tradisi gitu. Saya masih seneng ke tradisi dulu. Akhirnya ya dapat orangnya juga comot-comot nah Iya. gitunya. Gitu. Berangkatlah ke Cimas waktu itu subuh-subuh lah jam 4. Jam 3. Iya. Namanya apa ini? Karena memang nama saya itu nama panggilan mungkinnya dari dulu. Nama panggilannya itu Alok. Ya. Nah, makanya kalau misalkan di Gaspay. tongkrongan ya kan. Kalau di tongkrongan banyak orang yang bilang Alok gitu ya, itu nama saya gitu kan. Alok gitu ditambahin lah sama anak-anak dulu. Enggak saya Alokustik gitu. Gitu. Akhirnya jadilah Alokustik karena memang konsepnya dulu itu memang pure akustik. Oh dulu Dulu pure-nya pure akustik. Gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicara lagi antara akustik atau band, kita juga tahu band tahun 90 ada yang namanya J-kustik kan, tapi bukan akustik gitu Oh, kan. gitu. Nah, makanya ya udah Alokustik gak apa-apa lah, mau berubah dari band juga kalau nggak apa-apa namanya Alokustik gitu. Oh gitu. Jadi pokoknya nama itu bukan berarti identitas genre Iya. musiknya. Bukan sebenarnya. Terus, gitu. berarti sekarang gimana? Genrenya digabret kali ya? Digabres. Dilalap. Sadayana. Dilalap ya. Karena kita punya Pak Ano jadi Ada apa jalan ya. Ano bener. kalau nggak ada Wano kita kelabakan gitu. Kelabakan. Sekarang mah lebih ke campur sari teh sebenarnya. Sesuai pasaran aja. Salah pasarannya. Tapi pas awal-awal awalnya kan akustik nih. Ya, Pasarnya kebentuk apa enggak nih? pasarnya. Sebetulnya Banyak gini. nggak pecinta akustik? Kalau masalah akustik, justru karena gini ya. Saya itu kan ngelihatnya ada temen gitu kan yang ada band akustik juga dulu satu. Memang ya kebetulan namanya ada di gitar ini. Apa tuh? Oh Ya. ya, akustik. Oh, Dulu ada nama akustik, dulu ada area akustik namanya. Dia pernah nge-job 1 kali mungkin ya, saya juga nggak sempat lihat lagi tuh di beberapa postingannya gitu. Dia nggak kepikiran juga sih awalnya mau bikin akustik itu karena memang sedadakan itu dapat job itu. Cuman alhamdulillah responnya saat itu responnya alhamdulillah langsung terus rembet sampai Juli itu kan akhirnya ada beberapa personil kayak misalkan basis yang dulu kalau lihat mungkin Depi ya. Oh, ada ya. Ya, itu Alokustik pertama. Basisnya Alokustik dulu itu Depi namanya. Karena dia kerja di ya Iya, tahu lah. Iya, tahu. kesibukannya seperti apa.
Akhirnya saya kan ganti lagi personil. Kemudian dulu pemain kahon juga karena Band ya? sibuk juga di bidangnya, dia juga punya band sendiri. Kemudian juga dia ada kesibukan di industri lain gitu kan. ADD mungkin, terima kasih buat ADD The King, pasti tahu lah kalau misalkan orang Surabaya tahu kalau udah bilang ADD The King pasti tahu. ADD The King dulu pemain kahon akustik pertama juga. Kemudian pemain gitarnya itu Acibe. aduh itu mah bingung kumahanya. Jadi pemain gitar pertama kita itu karena dibawa sama basis, akhirnya udah jadi gitaris saja. Oh gitu. Iya Tadinya itulah. nganter teh. Tadinya cuma nganter doang, cuman Jadi ikut bisa casting gitu. Nah, testing. bisa main gitar, bisa, ya udah jadi gitaris. Sesimpel Sesulit itu. itu dan sesulit itu mungkin ya pas Iya, mungkin memang seperti itulah ya. Tapi ini jauh pas awal-awal mau ngerintis nih kan, kalau nggak salah nih ya dulu tuh panggungnya lebih banyak di Weng, Cafe Weng. Iya nggak sih? Atau bukan kalau di Weng itu kayaknya kalau nggak salah itu jam kustik deh. Oh, ya, jam kustik. yang paling banyak di Weng itu ya. Oh, gitu. Tapi kita pernah mengisi 1-2 kali ya, 2 kali kalau nggak salah. Oh, di Oh, Weng. 2-3 kalinya. 2-3 kali pernah ngisi di Weng itu. Gitu. Pernah. Tapi cuma acara-acara inti aja gitu. Oke siap lah, yang lainnya takut keanggurin nih. Ah, benar. Saya terus yang ngomong. Lebih aman ya saya. Gitu. Mau nanya dong buat April nih. Karena kan paling baru, jadi paling maba lah di sini. Ospek nih. Iya dah. Izin. Alasan kenapa sih pengen gabung sama Alokustik gitu? Dipaksa. Sebenarnya kalau ngelihat, aduh, kok musiknya jadi serem enggak? Tidak ada backsound, tidak ada backsound bro. Tidak ada backsound bro. Gak ada musik ya, tetapi saya bisa imajinasinya luar biasa. Dia main ketukan edit tuh. Jadi kalau ngelihat dulu kan SMA-nya Ya. itu Agung ngejurus. SMA-nya saya, Agung, dan Elvan kebetulan dulu sempet bikin grup band juga dulu gitu. Satu band Nah, juga. Dulunya satu jadi band. emang udah kenal sebenarnya udah lama sama Elvan tuh dari dulu juga. Nah kebetulan cuman pas mungkin 2000 kayak 2019 2018 saya kebetulan dulu sempat mengadu nasib kerja. Bang Toyibnya. Iya, Mulai nah dan pagar kehidupan ya. dulu sempat kerja lah istilahnya ke Iya. luar kota gitu. Nah, dan maksudnya nggak tahu gitu loh kalau Elvan tuh bikin kayak grup akustik gitu. Di sebelum Covid kalau nggak salah, sebelum Covid udah tuh kan kerja pulang. Nah ngobrol lah sama beliau ini. Wah, ngobrol. Awalnya cuma maksudnya karena teman lama gitu kan, kayak ngobrol biasa aja, say hey, temu kangen lah. Temu kangen. Temu kangen. Tapi nggak kangen-kangenan. Iya kangen-kangenan gitu. Iya, temu kangen lah sama keluarganya gitu loh. Karena kan dulu apa ya, tempat latihannya pun waktu SMA, waktu bikin band pun di rumah beliau ini. Ya gitu. Ya Udah akhirnya Pep mural, Pep kecilan. ini apa karena ada kamera atau enggak? Saya nahan itu mural sebenarnya. akhirnya kesini apa ya, katanya sekarang katanya apa sih, sibuk apa kata saya. Enggak, di rumah. Oh ya udah katanya nyoba kayak ngomongin musik lagi gitu kan, udah lama nggak ngobrol, udah Nostalgia lama lah ya. gitu. Akhirnya beliau kayak nawarin lah. Beliau tuh nawarin beliau nawarin kan ya, mau nggak gitu. Ya udah, saya tuh dicoba dulu lah, trial dulu kan, magang berapa, dites dulu lah istilahnya. Emang Kalau anak kapling emang kayak Depok orangnya. Siapa yang Dulu ya. Oh, siapa yang nendang? Akhirnya ya udah
dipermanenkan lah, tekan kontrak dan sebagainya. Debut yang tadi ya. Apa gitu ya. Wow. Akhirnya panggungan pertama tuh kalau nggak salah dulu tuh di mana ya? Kalibunder kalau nggak salah waktu dulu. Masih kayak anak baru gitu loh. Sama mereka tuh. Asli. Iya dulu tahun berapa ya, Wak ya? 2019 ya? Enggak, udah besar. 2021. Pokoknya yang saya ingat job pertama tuh di Kalibunder waktu itu. Iya, benar. Masih pakai setelan anak magang gitu, beda sendiri. Beda sendiri, belum punya perusahaan. Jadi karena mungkin apa ya, kedekatan sih, lebih ke kedekatan kan, maksudnya udah kenal lama juga gitu. Dan kebetulan satu hobi dulunya satu band juga, akhirnya ya udah direkrut gitu loh. Direkrut dan sampai sekarang alhamdulillah, maksudnya lebih kan sama Senja sama Apple sebenarnya dulu maksudnya belum kenal lama gitu. Nah, jadi sekarang lebih kayak keluarga aja sih, keluarga. Nyebut ini udah kayak keluarga belum? Nah, udah kayak keluarga sih. Jadi apa-apa kayak nggak asa-asa gitu teh. Minta apa-apa, bagi apa Kayak, gitu. Udah kayak keluarga tapi belum berkeluarga gitu. Anda mungkin. Ini kan udah. Oke, lanjut nih buat Agung. Nah, Agung dari tadi kan kalem-kalem terus nih. Agung tuh dari dulu emang kalem-kalem terus ya gitu. Ya, Kalem. Stay kalem gitu. Itu emang di panggung aja atau emang aslinya gimana sih? Aslinya seperti Aslina, waduh, nyebut. aslinya seperti itu. asli nama tuh Diam-diam mau kentut, say. Jadi gimana nih sebenarnya tuh Agung tuh di apa ya, pembawaannya gitu, karismatiknya tuh kayak diem terus manggung. Cool gitu ya. Iya, cool gitu. Tapi kok bisa-bisa langsung jadi keyboard andalan paling keren gitu kan. Si Jampang kulo. Itu rahasia yang dibangunnya apa gitu sampai sekali ngomong langsung kayak dor gitu kan. Jadi Coba. kalau saya tahu Pak Agung itu dulu latihannya goreng bala-bala pakai tangan. Jarinya luar biasa kuat. Gitu ya. Jatuhnya debus sama cuy. Canda saya. Enggak jalannya aja. Gimana tadi dikat aja ya. Ayo lanjut. jadi image yang ditimbulkan Agung kumaha. bisa kalem gitu. Padahal kan enggak ya, saya makanya cuma karena ada kamera aja. Gini ya, jadi apa sih image Agung yang dibangun di panggung gitu, sekalem itu apakah real dengan kenyataannya? Nah terus selanjutnya rahasia paling jago gitu, jadi keyboard yang paling jago gitu, jadi andalan gimana tuh? Tidak ada image yang dibangun ya Masa sih? Asa biasa weh. Aduh. Berarti emang bawaannya Ya di gitu. panggung kudu dia gitu sih. Sebetulnya anak-anak tahu lah di panggung kumaha. Di luar seperti apa. Tapi kalau sama orang yang tidak kenal biasanya saya malu. Ya, memang. Ya, cuman kelihatan orang-orang mungkin Agung itu kalem, padahal Jarang sebenarnya ngomong. humoris orang ini. Padahal kalem ya, Pak. Kalem ya, maksudnya salah kalem. Salah kalem. Tuh kan orang material fisik. Ya, Dia mah delay biasanya ketawanya. Ya. Karena reverb-nya terlalu tinggi. Gitu. Ayah delay ketawa. kalau masalah keyboard pang jagonak itu aduh. Tidak sebenarnya tidak terbilang. Tidak merasa. Ya, tidak. Tidak. Jauh lah, masih banyak yang lebih jago kayaknya. Oh ya udah, berarti kalau gitu Agung kiblatnya kemana sih? Ya kalau saya mah basicnya pop, piano gitu basicnya piano. Itunya tokoh pianis Referensi. favoritnya ya. Sahanya. Papian gitu. Iya. Tapi benar kita Sempat belajar Iya. dulu waktu SMA sempat belajar. Murid-murid papian juga sih. Udah utama sih. Tapi kan memang keluarga Agung itu pianis. Semua. Istrinya Yang tadi saya sebut namanya tadi
Ya, Pak Ano itu. itu ya. Kalau secara khusus ya belajar piano yang sering didengerin itu paling si Yuruma. Di rumah. Oh, Karya-karya Yuruma. Terus nantinya paling kayak Kevin Aprilio. Piara mania. Dia pernah jadi emo soalnya. Jamet. Jamet Gracias. Terus kalau disiplin latihan buat musik keyboard ada nggak? Ngebangun sendiri gitu. Kalau disiplinnya pas paling lebih pas kuliah sih. Oh kuliah. Kuliahnya jurusan musik. Musik. Teknik musik. Gue yang teknik. Lu sekarang nyebut teknik sipil di mana? Tadi gitu ya saya. Ya. Ya Allah. Kalau di lapangan, tadi disebut Ano kan ya? Ya. Nah, itu sudah saya sebetulnya. Kalau orang Jampang tahu pasti dia keyboard dangdutnya lumayan. Ini orang Jampang nggak tahu. Enggak. Enggak. Kalau orang di hiburan masih tahu. Oh ya itu tepat. Lagi naik lah. Dia player dangdut tapi Iya. Luar biasa. kan kalau di lapangan kan meskipun kita akustik tapi tetap butuh dangdut. Oh iya. Jadi saya terinspirasi dari Ano itu. Hidup Ano. Bisa kadang-kadang minta style dangdut ke Ano. Gitu. Bagi style dangdut dong. Simbiosis. Saya membutuhkan. Jadi salah satu Sebenarnya lebih ke simbiosis patrisme iya. Jadi batur lemah untung, iya untung. saudara juga gitu, saudara tetangga. Oh iya siap gitu. Jadi tadi Ano sering disebut. Iya. Itu Siapa Anonya. sih? Tapi gini gak sih, kalau misalkan dalam setiap grup pasti ada orang yang pendiam gitu ya? Itu saya. Oh itu ada yang lebih pendiam lagi. Siapa? Wasuhu kita kan. Iya. Oh, Pak Panji ya? Ya itu. Berarti kalau gak ditanya udah diam aja? Wah, seperlunya aja. Ya terakhir kemarin manggung sambil tidur. Bener Bener nih sambil tidur bener. Tapi musikalitasnya tetap berjalan. Iya. Ngarayap tetap ngarayap. Luar biasanya Panji itu seperti itu. Saking Makanya suhunya tidur. ya. Suhu tubuh kali. Jadi biasanya kalau abis manggung dia suka wah pegangin gitar tarik pingsan gitu. Tidur ya. Suka begadang. Ya sepuh kan. Sepuh. Atau sepuh. Mantap ya, ini ya gitu. Kalau ada, kenapa alasan gabung sama akustik? Gak ada alasan saya. Terus? Apa ya? Sebetulnya saya sama Elvan itu dulu sekampus. Ya. Cuman gak terlalu dekat. Gak terlalu dekat, tapi tahu. Gak terlalu dekat karena kontrakan juga gak selingkungan, cuman saya jarang-jarang gabung gitu. Tapi ada teman Elvan yang lain yang memang dekat sama saya. Yang akhirnya dia yang ngasih tahu bahwa akustik nih bisa dibantuin nggak buat gantiin besok. Ngedadak waktu itu saya dikasih list lagu banyak, 15. mau tidur posisi udah malam, bahaya isi kan wah butuh drummer, duh ditinggali lagu orang arah apa gitu ya. Dan ya mau gak mau pertamanya saya takut ngecewain, ya, takut jelek lah gitu, takut ngaruh ke akustiknya juga waktu itu. Tapi saya niatin aja, saya niat ngebantu dulu gitu. Dengan serius tapi. Masya Allah. Waktu itu saya ikut latihan dan manggung pertama sama di Kalibundar waktu itu dengan keadaan kondisi alat yang ya gak usah diobrolin, masih sedih gitu. Masih merintis, setelah merintis Iya, ya? Iya, masih merintis waktu itu, masih ingat. Tapi kok mau? Apa? Tapi kok mau? Karena ngerasa passion mungkin ya. Iya, karena ngerasa passionnya di situ gitu. Oh, jadi gak masalah ya? Jadi gak masalah, malah happy. Pasrah lah gitu. Betah dan butuh. B2. Ini sobat pagar kehidupan ini. Oh, saya dari tadi. Iya. Dan panggung pertama memang kita nggak saling kenal ya. Ya. Sama semua kecuali Elvan. Dan itu bikin demam panggung juga sebetulnya. Iya benar. Pertama list lagu yang banyak yang nggak tahu, kemudian kita komunikasi sama orang-orang baru juga masih tanggap gitu, tanggung gitu kan. Jadi ya
abis manggung pertama saya bilang ke Pan, maaf kalau performa saya jelek gitu kan. Langsung sadar diri. Kapake syukur, kapake oge kenaik gitu. Sama dulu gitu. Wantun galeuh teh wantun ulah geuleuh. Nah, gitu. Tapi kata Elvan, karena naon karena ini pertama. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih solid, masih bisa bergabung, alhamdulillah bersama Alakustik. Drummer Anda. Wow. Langsung deh. Dipa dulu. Dipakai kamera. Dan harus Ayo. Iya, gimana? Langsung gabung sama. Sebenarnya pas saya gabung itu awalnya nggak pernah kepikiran mau jadi penyanyi ya, karena jurusan saya tidak relate, say. Tapi kan ada bakat suara yang Karena memang uyah mah tidak TS ke luhur ya, saya pasti ke bawah. Iya. Karena kakek saya juga seniman gitu, ibu saya penyanyi, nenek saya penyanyi, abang saya penyanyi, ini abang saya. Sebenarnya malu sebenarnya. Malu ya saya. Ini tuh ponakan saya tuh omnya. Ya, itu omnya. Ya kadang-kadang suka menutupi gitu ya. Nah, tapi jadi berkah juga kan. Ya, bener. setelah itu saya berpikir karena waktu lulus juga saya belum kerja gitu kan. Terus saya coba nyanyi tapi bukan yang versi wedding singer. Karena saya basically itu festival gitu. Jadi kalau nyanyi itu benar-benar all out gitu. 2 kali manggung habis suara saya. Kayak siapa? Penyanyi gereja. Iya, kayak penyanyi-penyanyi gospel gitu ya. Jadi hanya 1 kali perform gitu, all out udah selesai gitu. sampai mic masuk. Itulah ya. Dik masuk panggung roboh. Nah kesini mulai paham kalau wedding singer tuh seperti ini, jadi diredam-redam gitu egonya, jangan terlalu berlebihan gitu kan. Sebelumnya juga saya sering sama abang saya tuh kontroversi gitu, nyanyinya jangan terlalu gini, harus vibranya harus jangan terlalu tebal gitu. Jadi sebenarnya orang-orang di Alakustik ini tuh berperan penting banget di grupnya gitu. Ini bukan masalah menggurui, tapi lebih ke mengevaluasi teman-temannya gitu ya. Baik dari maksudnya kita penyanyi yang padahal tidak mengerti musik, tapi kita pengennya gini, mereka bisa menerima masukan dari kita gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Kadang-kadang kalau aku misalkan Kak Epul pengennya, boleh nggak ini berhenti dulu ya? Kita break dulu sebentar. Break dulu ya. Iya, jadi gitu. Simbiosis mutualisme, jadi satu sama lain kita menguntungkan gitu. Jadi teman-teman dikala mereka butuh koreksi dari kita dan kita juga butuh koreksi dari mereka gitu. Jadi saling menguntungkan Dan gitu. semuanya saling terbuka. Nah, dan itu tuh memang sudah ditekankan oleh Pimpro dari pas generasi-generasi sebelum orang-orang ini gitu sebenarnya. Untuk itu, karena kalau kita nggak evaluasi kadang-kadang jatuhnya monoton gitu, penampilan kita bakal gitu-gitu aja. Justru gitu. Proses berkembang tuh adanya di evaluasi. Seperti itu. Jadi kadang kita aja penyanyi suka komplain sama pemusik gitu. Aku bukan pengen gini, pokoknya pengen gini gitu, nggak mau gitu ya. Jadi pengen ada yang berbeda aja. Jadi yang ngebedain, oh Alakustik tuh gini loh gitu. Kadang-kadang aku tuh sama drum aja kalau udah jadi feel-nya tuh nggak banget gitu, karena memang sudah chemistry-nya dapat. Kalau udah satu orang nggak ada aja, pasti ke kitanya Pernah ya? Saya gitu. nggak ikut pernah nggak ikut dan beliau terpaksa menjadi drummer. Kasihan banget sampai berkeringat gitu, karena memang bukan di ranahnya gitu. Jadi kalau buat sahabat-sahabat yang nonton nih, sebenarnya Alakustik itu personilnya menurut pakarnya masing-masing gitu. Ngerti nggak? Gitu. Kenapa Ya, yang berdasarkan spesialis bidang gitu? spesialis masing-masing. Kenapa mereka mungkin dipandang sama orang lain tuh jadi lebih grande, lebih wah gitu tampilannya, karena memang mereka punya bakatnya tersendiri gitu. Kayak aku kalau misalkan diganti aja drummer, nggak mau, udah drum dipa aja gitu ini gitu rasanya gitu. Kalau nggak ada keyboard
nggak ada hampa juga. Jadi kayak musik tuh hening gitu, nggak penuh gitu. Kayak belum jadi nada. Gitu. Kayak misalkan pokoknya satu orang aja hilang, Berasa pasti ada yang kurang. ada yang kurang ya saya. Jadi kayak kita tuh bener-bener satu kesatuan gitu, yang udah dibentuk, dijadiin punya tujuan gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika kita. jadi gitu. Jadi ya Tapi ya. NKRI ya. jadi intinya prosesnya sih yang benar-benar bukan main ya gitu. Iya, Karena ya inilah curhat lah, nggak apa-apa lah Iya, ya. nggak apa-apa. Ini kalau mau latihan aja kita duorderna minta ampun ya. Karena kenapa? Karena kita tuh dituntut harus komitmen di alokustik tuh, bukan main komitmennya. Karena kalau misalkan satu orang nggak ada, buat apa? Iya betul. Gitu. Terus kalau misalkan nggak ada komitmen pasti nggak akan sampai saat ini kan. Dan kayak misalkan mau izin gitu latihan harus jelas kemana. Jangan sampai kita izin ini taunya ada di mana gitu. Nah itu yang bikin catatan merah. Langsung coret gitu. Nah banyak orang-orang yang mungkin ya bukan tersingkirkan, lebih ke tidak bisa jadi tidak bisa menghargai prosesnya. Mereka memutuskan untuk keluar dan alhasil kita menemukan orang-orang yang memang berkomitmen, memiliki tujuan bersama. Ya alhamdulillah gitu. Udah di fasenya yang bener-bener alokustik banget gitu. Makanya kayak misalkan walaupun dulu sempat berpikir Bu Senja, kalau aku naik motor nih ya, kita tuh mau gini-gini aja nih gitu. Bener kita ya. manggung terus Sampai gini-gini. kapan? Kayak kita tuh pengen juga kayak orang-orang gitu, kayak misalkan jadi pegawai lah, punya pekerjaan tetap lah, ono-ono kucluk gitu. Padahal aku kalau berpikir sekarang kayak jurusan aku tidak relate dengan pekerjaan aku saat ini, it's okay. Karena ini buat orang yang nanti ini maksudnya yang penonton juga mungkin bukan hanya Ada kalangan orang tua gitu ya, tapi kalangan anak muda juga menonton kan. Maksudnya jangan menjadi kecewa ketika kalian Jurusannya kerja dan jurusannya tidak relate dengan pekerjaan kalian. It's okay. Karena esensinya yang paling penting adalah uang ya, Say. Di mana-mana juga, bener nggak? Dan tanggung jawab. ya. Nah itu kalau aku sih ngerasanya kayak gitu. Jadi it's okay nggak relate dengan jurusan kita. Yang penting kita nyaman dengan pekerjaan kita. Yang penting kita tidak ada pengekangan dari orang lain. Kalau di perusahaan kan kita harus Iya, betul. di bawah tekanan, harus kerja target, bla 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 bla. Ya kalau kayak gini tuh kita ngerasanya kayak hobi yang dibayar gitu. Iya. Memang iya kan. Cuman memang pada awalnya kita yang nggak booming sekarang, dulu yang masih kayak alokustik tuh budgeting kecil banget gitu ya. Kayak kita pernah ngeluh pekerjaannya yang kita tuh menyesuaikan dengan jam kerja dangdut yang dari pagi sampai sore, tapi dengan bayaran yang gitu. Tapi Kayak kerja untuk 1 jam. nah, sedangkan aku konfirmasi dengan berbagai vendor yang ada di kota tuh, kalian tuh kerja ngapain kayak gitu. Jadi kayak Mati juga nanti. kalau penyanyi dangdut ya banyak, dan mereka tuh bukan mencari gaji pokok, tapi mereka tuh gaji sawerannya gitu. Kalau kita tuh mikir ya namanya juga kita menyesuaikan dengan daerah kita yang di Jampang, doktrin yang masih dengan dangduters gitu kan. Kita tuh bukan main lamanya menyesuaikan kebutuhan konsumen orang-orang. Pasti. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang ketika kita manggung tetap egonya masih dangdut. Gue tahu ini tuh kalangan dangdut, tapi karena egonya pengen lagu-lagu pop gitu kan ya. Nah sekarang mungkin saatnya ya kita bukan bermaksud kita tuh kayak pengen ngarau kusiku ya. Misalkan alokustik bisa dangdut juga, bisa apa ya segala macam, bukan. Karena kita tuh berpikir permintaan. Iya, permintaan Nah, juga emang gitu ya. bukannya kita juga nggak mau sebenarnya. Kita tuh pengen banget dengan karakter kita yang pop aja semua. Tapi karena permintaan kan ya.
gitu. Kenapa tidak gitu? Cuman ya kita usahakan untuk saat ini ketika masyarakat sudah membuka mindsetnya, sudah mampu mencerna dan menerima lagu-lagu pop, ya minimal lagu-lagu jadul aja gitu ya. Nah bisa tidak memaksakan kehendaknya ketika dia mau memilih akustik untuk jadi hiburannya gitu. Jadi nggak kayak terpaksa gitu karena egonya mereka dengan lagi hype-hype-nya wedding di Pajampangan gitu. Mereka tapi egonya masih dangdut, ya udah gitu. Jadi kayak nggak komitmen dari awal gitu. Kita tuh sebenarnya band gitu, bukan dangdut gitu. Itu sih pasti butuh proses sih buat bisa nyampe prosesnya benar-benar idealis gitu kita kan. sampai pengen turun, ngerti nggak? Aku pengen turun. Aku tuh nggak bisa nyanyi dangdut. Kita tuh mempertahankan genre kita, ngerti nggak? Iya, berhak. Gitu loh, jadi kayak nggak mau dicap bahwa kita tuh marau siku gitu. Iya gitu. Nanti tapi yang penyanyi dangdut nanti kan juga. Nah, jadi mungkin ya nggak tahu lah ya, sedikit tidaknya gitu. Ya harapannya sih kita masyarakat kembalilah ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima musik-musik yang dibawakan sama akustik gitu. Pop ya. Pop gitu. Seperti itu sih. Lanjutkan ke suara Ibu Inja. Suara kelasnya. Di sana. Iya. Gimana tadi itu pertanyaan apa? Alasan gabungnya nih. Gabung. Iya. Udah sedikit cerita ini ya. Ya jadi memang asli orang sini kan, SD sampai SMP di sini, pas SMA tuh ke Sukabumi. Makanya kenapa bilang reuni ya teman SMP nih gitu kan. Terus sempat kenal juga sama Elpan pas zaman SMP gitu. Terus udah kayak gitu, pulang pokoknya dari SMA itu di Sukabumi, terus ke Bandung kuliah. Jurusannya juga udah beda, bukan musik tapi tari. Udah lama banget, jadi terakhir nyanyi itu zaman SMP. SMA mah cuma sekali 2 kali lah. Setelah itu pulang ke sini, ya tadi yang diceritain kan, dihubungin katanya mau nggak nih, awalnya mah aduh pede tehnya gitu. Udah lama. Namanya suara emang nggak ada, maksudnya udah lama nggak dilatih pasti heupe kan. Terakhir aduh kumahannya, terus nanya kan Pan sawe ada Agung, ada Apanji memang kakak kelas waktu itu. Saya kelas 1, Apanji kelas 3. Ada Apanji, ada belum ada Apple waktu. Pokoknya sama Egi aja terakhir. Udah gitu, oh ya udahlah, seangkatan gitu kan. Seangkatan terus udah kenal nih sama teman-teman yang lainnya, ya udahlah cobain gitu awalnya. Ya udah lanjut lagi, ketemu sama Egi, ketemu sama jadi proses ini tuh benar-benar belajar lagi gitu karena udah lama banget kan. Tapi kalau sampai teteh komit di akustik, apa sih yang kayak membuat yakin gitu? Buat yakin karena nyaman sama personilnya sih, intinya mah itu. Maksudnya ya pertama karena kita seangkatan, jadi gini kan ada ya, maksudnya muridnya Alvan juga kan siapa, Reja sama ya ada 2 ada 2 orang gitu kan. Itu kan masih anak SMA nih. Mikir waktu itu teh kalau personilnya anak SMA, orang pangkolotna era gitu kan. Bener tuh? Nah, maksudnya kan lihat teman-temannya seangkatan semua, jadi pede nih, ya udahlah, ayo. Terus ya pokoknya awalnya tuh memang dibilang iseng, mungkin iseng gitu kan. Ya udahlah coba dulu aja, yang penting nggak ngeganggu sekolah gitu, ngajar. Yang penting nggak ngeganggu kegiatan yang lain. Nggak lama ya terusin ketemu sama Egi, belajar lagi vokal bareng sama Egi. Dan di panggung tehnya sering gitu. Nggak seperfect gitu. Yang bagus suaranya. Dan kita juga tetap yang ngojain gitu. Ada yang namanya fals ya pasti ada, tapi mungkin karena kitanya udah bareng-bareng, chemistry-nya udah lama. Pokoknya waktu itu ingat 2019 ikut tuh. 19, 20, 21 sampai sekarang 2022 kita masih ada gitu kan dengan orang-orang yang ini. Jadi beneran udah nggak asa-asa kalau lagi nyanyi lihat Egi itu langsung berarti orang fals gitu. Misalkan gitu. Kontrol nggak kedengar misalkan. Udah tahu misalkan Apple juga lihat Apple udah punya bahasa sendiri gitu kalau di atas tuh. Jadi mungkin komit awal itu karena memang kitanya udah ngerasa deket, nyaman bareng-bareng, jadi ya udah gitu sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya masukin manjang. Dan kita juga tahu ya, bukan cuma akustik aja, ternyata banyak yang lain gitu kan. Nggak apa-apa dah, memang istilahnya harus begitu gitu kan. Industri itu gitu. banyak gitu. Gitu. Buat bisa jadi naik gitu. Nah gitu, Cuma alhamdulillah akustik gitu.
agak bersinar. Amin, alhamdulillah. Amin, amin. Tapi itu semua terlepas dari apa ya? Kita selalu latihan sih intinya. Latihan. Iya. Latihan Ya tuh tadi mungkin poinnya Egi tadi proses maksudnya. intinya Iya. mah. Dah kalau nggak latihan, nggak ada proses apapun, nggak akan sampai sekarang. Iya betul. Ya udah sekarang pengen ini dong satu kalimat dari masing-masing personil nih. Sebenarnya kan dalam industri entertainment itu mudah dan rentan dalam perselisihan. Iya. Rentan banget gitu. Karena gini, kalau misalkan talent untuk olahraga itu mereka solidnya lebih kayak ke banget gitu buat jadi menang barengan. Tapi kalau misalkan dalam entertainment mungkin itu agak lebih ke siapa yang paling populer, siapa yang hostnya sih vokalisnya, terus the best drummer kan banyak kan gitu. Nah jadi pasti muncul tuh rasa keakuan dan egoisnya gitu. Nah pertanyaannya, menurut teman-teman gimana nih satu kalimat yang bisa ngejadiin tim Alakustik itu tetap solid gitu. Satu kalimat aja. Siapa ini satu-satu harus jawab nih? Iya, satu-satu harus jawab. Aku ya? Dari sini dulu. Dari Bingung. Kalimat. Satu kalimat biar nanti ini kita tayangin dan jadi pengingat. Biar jadi tetap solid. Kalau dari saya dulu deh. Tuh. Satu kalimat yang saya selalu pegang dari dulu dari ngebangun Alakustik itu sering saya bilang sama anak-anak, urang mah maksudnya teh bukan berarti nggak ya kan anak-anak gitunya, karena dari dulu juga komitmennya kalimatnya itu adalah komitmen gitunya, karena dari dulu juga urang mah kieu April kan bukan pemain bass sebenarnya. Iya. Dia itu drummer waktu di band kita bertiga dulu, bukan pemain bass. Cuman yang saya kurang mah bahasa kasarnya gini kalau bahasa Sunda, lain butuh jago jelemana, nggak butuh orang yang jago, tapi butuh orang yang bisa berkomitmen. Jadikan satu kalimat yang the best. Apa ya? Dikir ya. Kalau dibilang satu kalimat ya, yang pasti mah ya, ya apa ya? Delay banget ya kita. Yang paling tahu itu berarti komitmen ya. Iya, yang bukan kalimat sih yang paling penting itu ya satu kata itu komitmen yang selalu saya pegang dulu itu dari almarhum ayah juga gitu kan ya. Gini tuh. Kalau misalkan kamu nggak punya komitmen dalam membangun ya sebuah grup, intinya sebuah grup ini sampai kapan ya kamu akan membuat grup habis terus sampai seterusnya bangun bubar pasti akan selalu gitu. Makanya saya tekankan kurang meminta komitmen sok waktunya latihan waktunya kita manggung ya manggung, waktunya kita bercanda gitu. Siap, komitmen gitu. Berarti ya. Komitmen. Coba geser manajer nih. Komitmen. Tadi ke pertanyaannya naon teh? Iya, satu kalimat yang bisa bikin tim solid gitu. Jadi solid. Saling terbuka sih. Terbuka. Soalnya aku pribadi ya orangnya. Maaf pisan besi pernah gini adik aku mah lamun ada yang nggak enak langsung ngomong gitu teh. To the point. To the point. Tapi pas udahnya gini maafin ya gitu. Kan demi kebaikan ya juga, gitu. Kan? Jadi bisa ada gitu yang ya. nggak enak mumpung sekarang Mas ada di sini semua. Iya. Jadi halal lagi nih Mas. Oh benar emang jadi jadi gini masukannya gini walaupun orang di belakang layar kan tetap aja kan kita teh mendengar orang-orang di luar sana, oh masukannya kayak gini dari orang sampai lagi ke mereka gitu. Sebenarnya kalau manajer itu ini selalu bilang kalau bisa dibilang telinganya dari yang nonton lah gitu. Memang harus begitu sih. Iya. Makanya kalau misalkan beres manggung, oke, kurang sampaikan lah gitu. Iya. Nah, kalau ngomong langsung biasanya nggak berani. Gitu. Tapi pernah. Saking ku kesel nah eta mah. Mungkin agak segan mungkin ya. Sekarang kan nggak terlalu inilah teh masih. Tapi kalau misalkan semuanya saling terbuka bahwa posisi
Teh Siti ini kan emang manajer, emang tugasnya begitu gitu. Nah, pasti harus diterima gitu karena kan itu tugasnya, perannya gitu. Keterbukaan berarti ya. Siap. Manja. Oke, kalimatnya mungkin proses dan sukses kali ya. Kalau prosesnya, iya maksudnya kan sekarang kita masih proses. Pokoknya dari awal mungkin ngegabung, dari awal mungkin ngegabung sampai sekarang ya maksudnya semua butuh proses yang panjang gitu. Dan istilahnya ya pasti bener kan, berantemnya ada, terus bahagianya ada, dapat saweran yang tadinya kecil banget dibagi-bagi ada sampai ke besar, alhamdulillah ya maksudnya besar tuh cukup lah gitu kan. Jadi intinya ya semua butuh proses, ayo kita prosesnya bareng-bareng lagi dan akhirnya kita menuju sukses. Tapi jangan jadi apa ya, jangan jadi bukan kenyang tadi, maksudnya ya sukses mah ada akan terus nambah gitu. Gitu kan. Gitu. Suksesnya sekarang segini gitu. Naik level lagi dong. Gitu. Jadi pokoknya mah proses dan sukses. Ayo kita proses bareng-bareng dan sukses juga bareng-bareng. Mantap. Enggak, Kalau juga ujian ya, Bro ya? Mungkin lebih ke syukuri dan nikmati kali ya. Lebih ya bener, maksudnya berproses dan bersyukur apa yang udah dicapai sampai titik ini gitu loh. Nah itu maksudnya jangan, ya maksudnya kita kayak melihat ke atas atau misalkan untuk lebih baik kan pasti ya. Cuma tuh jangan sampai lupa jangan sampai lupa maksudnya teh bersyukurnya gitu loh. Bersyukur bisa sampai ke titik ini dan support dari semua personil di sini gitu. Kita bisa sampai ke titik ini tuh berkat siapa gitu. Paragrafnya ya. Bisa kalimat. Itu penjelasannya. Satu kalimatnya tadi bersyukur dan apa tadi? Bersyukur. Syukuri dan nikmati. Syukur dan nikmati ya. Oh iya, oke. Oke, lanjut. Mana Seron? Di Egi dulu gitu. Tadi stok kata-katanya masih ada gitu. Jadi lewat dulu kan. Lihat punya Egi seperti itu. Referensi. Oke. Kalau saya mah lebih ke jangan semudah itu membenahi orang lain sebelum bisa membenahi diri sendiri. Wih, ngaca dulu gitu. Iya, ibaratnya kayak ngaca gitu ya. Karena satu hal, ketika komitmen itu terjadi, itu ada diri sendiri. Komitmen akan terjadi pada diri sendiri, bukan harus diminta oleh orang lain. Gitu ya. Jadi benar-benar feel dan kita tuh memang tergugah untuk memajukan akustik ini, gitu, ngerti nggak? Wow, self awareness-nya. Iya, saya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Kalau aku sih, jadi bukan suatu hal yang mudah, tapi kalau kita mawas diri, apapun pasti ada hasilnya. Gitu. Oke, siap. Lihat punya Apple. Nanti di boom terakhir cenah. Goong biasanya goong. Kalau dari Dede, Gak pantas Dede. ya. Kalau saya pribadi sih ada satu kalimat yang memang bisa dibilang untuk membuat saya komitmen, membuat saya bisa bertahan, yaitu talk less do more. Ya, jadi saya itu berusaha ketika maksudnya gak banyak bicara tapi bergerak. Ketika ada masalah kita tutupi sebisa kita. Kalau kita memang tidak mampu, kita cari solusi bersama. Mantul. Gitu. Wow. Stop, go. Mangga, cing. Coba. Assalamualaikum Imaduddin. Semuanya mengarah. Salat itu tiangnya agama. Sudah terwakilkan. Jangan aneh sih emang gitu. Gimana? Sudah terwakilkan. Satu kalimat sekali. Oh, satu untuk semua. Terwakilkan ya? Ya punya Apple bagus. Punya Apple bagus, punya Ninja bagus. Punya atas itu sama apa juga bagus. Masa sih gak ada satu nih yang belum tersebutkan gitu. Apa Buat makin kompak gitu. Buat akustik makin solid gitu. Saling sih bang.
saling. Kalau di dalam musik ya saling nama dengan ya kompak gitu. Oh, iya. Jadi tidak ada yang mau menonjol. Yes, Ketika yes, tidak yang mau yes, menonjol. yes, yes. Tidak ada yang ketinggalan jago. Ya. Saling lah. Salingnya. Oke, siap. Bareng Tapi kata sering pisan mana ngeluarin saling gitu ya. Ada satu lagi, biar kita nanti Mewakili tempatnya. apa aja tuh. Jadi saya ngerasa ketika kita kembali bertemu, kita kembali berbagi, dan akhirnya Jangan nangis kembali dong. bercerita. Iya. Jadi bertemu, berbagi dan bercerita. Gitu. Anak senja. Anak senja ya Mas. Anak senja. Oke, teman-teman, terima kasih buat Purpose Perfume dari Iya benar Nita. ini ordernya babay ya. Bye bye. Babay. Ini buat helm dan skincare, jadi biar tetap wangi, udah dicuci, terus biar gak bau gitu, pakein ini. Parfumnya ya. Oh, di kepala. Bukan di helm, Di dalam ya sayang. di helm dan di sepatu biar gak bocor gitu ya. Buat tempat gitu. Baik. Soalnya dia dalamannya sip pagi sip malam kayaknya. Oke, teman-teman, siapa sih yang paling pendiam? Suhu. Panji. 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 Siapa yang paling asik? Semua. Yang paling. Yang paling beneran, yang paling. Ini mau closing nih. April. Siapa sih? Gis. Enggak tadi orang like Panji. Paling pendiam Panji tuh. Kan aku sama nyetel Biasanya gitu. ada. Aku sama Panji gitu. Biasanya suka ada kategori ini, siapa yang paling on? Ada nggak? April. Emang sih. Emang sih. The best ya. Oke, siapa yang paling dihormati? Panji. Panji. Siapa yang paling peduli? Saya. Saya tuh. Kalau kepedulian semua peduli. Iya, saling Iya sih. peduli. Saling. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah sama. mampir ke Ruang Anak Desa. Pokoknya nanti kayaknya pengen ngobrol lebih lanjut lagi gimana caranya ngebangun dunia entertainment supaya biar desa kayak teman-teman dari mulai SDM, dari mulai bisnisnya, promosi. Ya, Dan bisa nanti juga kedepannya menciptakan Lapangan kerja. ya, industri dari orang. benar harus soalnya di Jampang itu banyak banget potensi anak-anak yang suaranya bagus ya. Makanya ini gak cukup kan, jadi durasinya nanti Ya, mampir satu lagi. Jadi buat teman-teman Ya, yang silakan. mungkin berminat kali ya, Ya. jadi tukang pukul, jadi drummer gitu, jadi drummer. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kan waktu sama momen kita ada masalah dan nggak bisa ikut. Kalau ada cadangan kan enak. Harus ada cadangan. Tapi Apakah akan ada Alakusik Junior? Sepertinya kami sun. Mungkin ya. Sepertinya kami sun. catat di sini. Karena nggak tahu kan nanti mungkin kita sehari ada 5 job. Pasti Amin. sih ada. Casting. Oh, iya. Sehari tuh ada semuanya. Mantapnya gitu. Oke, terima kasih pokoknya sekali lagi jangan lupa untuk terus solid teman-teman biar semakin Amin. apa ya merdeka dan semakin maju dunia Wow. musiknya gitu. Karena gue lihat ini tim Alakustik ini udah gak main-main gitu ngebuat dunia musiknya gitu supaya lebih berwarna gitu. Oke, gue Onci pamit. Salam barudak desa. Salam.